Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sevita Astriana Rahmawati dengan NIM 1903211000076. Di sini saya ditemani teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uyun, NIM 190201100028. kami dari kelas perilaku konsumen B. Di sini kami akan membahas terkait aspek eksternal perilaku konsumen dan juga studi kasusnya. Pokok bahasan yang akan kelompok kami bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada penutup. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang mana penjual akan menawarkan produk barang atau jasa, sedangkan konsumen akan membeli produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut, sehingga terjadi proses pertukaran. Konsumen merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai segmen. Perilaku konsumen sangat berkaitan dengan perilaku setiap manusia dengan segala keunikan dan perbedaan, sehingga dalam membuat keputusan dalam membeli suatu produk atau jasa juga akan berbeda-beda. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana contoh dari studi kasus aspek eksternal dalam perilaku konsumen, dan tujuannya untuk mengetahui studi kasus aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, aspek eksternal perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu tindakan yang terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan produk maupun jasa, dan termasuk ke dalam proses keputusan yang mendahului tindakan ini. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh konsumen, baik itu dari kelompok ataupun individu, dalam mendapatkan produk untuk dikonsumsi. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi faktor eksternal dan juga faktor internal. Untuk faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri konsumen, sedangkan untuk faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri konsumen. Faktor eksternal sendiri terdiri dari faktor budaya, kelas sosial, dan juga pengaruh keluarga. Poin selanjutnya yaitu budaya. Budaya didefinisikan yaitu keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, serta kebiasaan yang dipelajari untuk membantu mengarahkan perilaku konsumen para anggota masyarakat tertentu. Dalam lingkup masyarakat, seseorang cenderung mengikuti lingkungannya. Biasanya dimulai dari satu orang lalu diikuti oleh orang lain. Selanjutnya, semakin lama akan menjadikan suatu kebudayaan sendiri terhadap lingkungannya. Sementara subbudaya merupakan sekelompok orang dengan sistem nilai yang terpisah berdasarkan dengan pengalaman serta situasi kehidupan. Adapun beberapa jenis subbudaya yaitu usia, agama, jenis kelamin, etnis, dan juga regional. Poin selanjutnya yaitu kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi hierarki masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang relatif berbeda dan kelompok homogeni yang berkaitan dengan sikap, nilai, serta gaya hidup. Pengaruh dari adanya kelas sosial terhadap perilaku konsumen terlihat dari pembelian untuk kebutuhan sehari-hari, yang bagaimana seseorang membeli barang kebutuhan sehari-hari yang primer ataupun untuk penghias dalam kelas sosial begitu berbeda. Untuk kelas sosial yang berstatus lebih tinggi akan membeli barang kebutuhannya yang bermerek, terkenal, dan memiliki harga yang cukup mahal. Sedangkan kelas sosial dari status yang lebih rendah akan membeli barang kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya di tempat yang biasa dan harganya relatif lebih murah. Yang terakhir yaitu pengaruh keluarga. Keluarga adalah beberapa individu yang memiliki hubungan sangat dekat karena terdapat hubungan darah atau adopsi. Sehingga dengan kedekatan tersebut, keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku pembelian keputusan suatu produk. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada jurnal 1 yang berjudul Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Sayuran di Pasar Modern Kota Medan, penelitian ini dilaksanakan pada 4 lokasi, yang termasuk pasar modern di Kota Medan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Metode pengumpulan data dilakukan secara survei melalui wawancara.
Penelitian ini menggunakan metode ekstraksi prinsipal komponen analisis. Hasil faktor dengan metode ekstraksi prinsipal komponen analisis menghasilkan output yang merupakan reduksi data menjadi 4 faktor atau komponen utama. Salah satu variabel tersebut adalah variabel kultur yang memiliki nilai korelasi di bawah cut-off point 0,55 yang merupakan nilai pembatas agar sebuah variabel dapat secara nyata termasuk sebuah faktor. Aspek eksternal komponen utama pada reduksi data ini adalah komponen sosial dan budaya. Komponen utama budaya memiliki variabel pertama adalah keadaan ekonomi dan kedua merupakan kelas sosial. Berdasarkan nilai rata-rata variabel yang menyusun komponen utama untuk aspek eksternal dari nilai tertinggi, yaitu hanya keadaan ekonomi, yang berarti bahwa keadaan ekonomi konsumen dengan tingkat pendapatan tinggi lebih memilih tempat berbelanja yang lebih baik untuk mendapatkan sayuran yang berkualitas baik. Selanjutnya yaitu studi kasus pada jurnal kedua dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian sayur dan buah di retail online untuk studi kasus pada konsumen retail online di Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam berbelanja sayur dan buah di retail online, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keputusan pembelian sayur dan buah di retail online. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei pada konsumen yang pernah berbelanja produk sayur dan buah di retail online dan berdomisili di Jakarta. Responden penelitian ini diambil menggunakan teknik non-probability sampling dengan jumlah sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian sayur dan buah di retail online digunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian sayur dan buah di retail online adalah faktor psikologis, pribadi, sosial, dan budaya. Dari keempat faktor ini yang termasuk ke dalam aspek eksternal adalah faktor sosial dan budaya. Secara simultan, keputusan pembeli konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sayur dan buah di retail online. Sedangkan secara parsial, faktor sosial dan faktor budaya berpengaruh secara tidak signifikan terhadap keputusan pembelian sayuran dan buah di retail online. Terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan yaitu terdapat dua aspek eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen terhadap pembelian. Aspek-aspek eksternal yang ada pada keputusan konsumen yaitu aspek budaya dan aspek kelas sosial. Untuk aspek budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki secara bersama oleh sebuah organisasi atau kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam faktor budaya terdiri dari subbudaya yang di dalamnya terdapat usia, agama, jenis kelamin, etnis, dan subbudaya regional. Kelas sosial merupakan pembagian yang relatif permanen dan berjenjang pada masyarakat yang mana para anggotanya terbagi nilai, minta, dan perilaku yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.